Mungkin ini yang dinamakan dengan malaikat tak bersayap. Ya. Betul. Membantu sesama di tengah kesulitan ya. Ini yang juga menjadi miris ya. Rumah sakit menolak ke anak yang sudah dalam kondisi kritis karena tidak mempunyai BPJS. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan juga evaluasi ke depannya ya. Agar tidak terulang kasus yang sama. Nah berikutnya Dev dan juga pemirsa, ini ada kabar membanggakan dari petinju asal tanah Papua yaitu Patrick Winata. Yang memecahkan rekor dunia Guinness World Record dengan tantangan ekstrim deh. Yaitu bertinju selama 24 jam nonstop dalam 223 ronde. Wow. Ya, ini adalah Patrick Winata, atlet kelahiran Fak-Fak, Papua Barat. Sukses menjadi orang Indonesia pertama yang berstatus pemegang rekor bertinju padding 24 jam non-stop. Tidak hanya gelar Guinness World Record, Patrick Winata juga mendapat donasi dari penonton live streaming. Uang donasi hampir 240 juta rupiah didapatnya dan diberikan kepada anak-anak penderita kanker di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI. Patrick menyadari ia tidak berjuang sendiri, kombinasi tim yang solid, persiapan matang dengan latihan disiplin dan mentalitas baja ini menjadi kunci pencapaiannya. Lewat keberhasilan Patrick Winata membuktikan tekad kuat ini bisa membuahkan prestasi level dunia dan juga bermanfaat untuk sesama. Dan tidak berhenti, Patrick dan Project 24 ini terus bergerak untuk membuktikan meski hidup dalam kondisi berbeda, semua manusia punya waktu yang sama setiap harinya yaitu 24 jam untuk berjuang mewujudkan harapan. Dan inilah bukti dari pemecahan rekor itu, begitu Luar biasa ya. Luar biasa ini didapatkan langsung dari Guinness World Record dan akan kita serahkan langsung kepada pemiliknya, yaitu Mas Patrick Winata. Wah, ini jadi agak-agak mengulang momen ketika dapat penghargaan ini, begitu ya. Iya, ini juga sebuah kehormatan ya bagi kami sudah bisa menghadirkan Mas Patrick Winata secara langsung bersama kami di studio Semestabi Universe di PIK 2. Ya. Selamat datang. Selamat datang. Dan juga selamat untuk ini luar biasa sekali. Ini adalah satu hal yang tentu membanggakan dan harusnya bisa juga menginspirasi masyarakat begitu ya untuk bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, apalagi dengan teknologi yang ada sekarang. Ya. Live 24 jam dan ternyata bisa untuk mendapatkan donasi. Betul sekali. Ini tidak hanya membanggakan tetapi juga menginspirasi ya. Tidak hanya mendapatkan rekor dunia tetapi juga bermanfaat bagi teman-teman penderita kanker. Betul sekali. Nah, Mas Patrick, ini sekali lagi selamat, ini pencapaian yang sangat luar biasa. Terima kasih. Dan boleh untuk diceritakan dulu, ini sebenarnya dapat idenya itu seperti apa? Gitu? Ide awal mungkin gini kali ya. Prestasi dapat Guinness World Record itu hal yang bisa dibilang bonus. Ini gede, tapi paling penting tuh yang kita syukurin tuh waktu itu kita bisa berhasil ngumpulin dana selama 24 jam itu untuk anak-anak cancer. Itu yang paling penting buat kita. Perjalanan ke sini tadinya awalnya kita tuh nggak ada kepikiran sedikit pun untuk menghubungi Guinness World Record. Sampai lewatin persiapan selama persiapan kita tuh 4 bulan, tapi waktu persiapan ke bulan kedua, kita pikir nih hal yang luar biasa. Terus kita coba hubungin Guinness World Record dan kategori ini belum pernah ada di dunia. Dari pertama kali Guinness World Record ada yang lakuin ini. Oke, jadi kita yang pertama kali di dunia. Mas Patrick yang pertama, luar biasa. Betul sekali, luar biasa ya. Jadi memang ide awalnya adalah untuk pembuktian juga dan juga donasi bagi para penderita kanker begitu. Ya. Ini mengapa yang dipilih adalah untuk anak-anak atau juga orang-orang yang menderita kanker begitu? Baik, kenapa? Jadi untuk ini tuh saya waktu itu buat satu project namanya Project 24. Kebetulan saya project pertama. Jadi kenapa project pertama ini Project 24 itu tentang ada orang yang mau ngelakuin sesuatu. Ya. Bisa dibilang melampaui batas limitnya dia untuk berkorban, mengumpulkan dana buat sesuatu. Sesuatunya itu untuk saya waktu itu anak-anak cancer. Kenapa saya milih anak-anak cancer? Karena saya kebetulan tergerak dari dulu untuk panggilan saya tuh ke anak-anak cancer. Saya ngerasa mereka ini
cukup berat. Mereka terlahir dengan kondisi seperti itu. Ya. Mereka nggak dikasih kesempatan sama seperti saya, bisa jaga kesehatan, bisa hidup sehat. Saya pengen umur saya panjang, tapi untuk mereka agak kesusahan. Jadi saat itu saya memutuskan untuk, oke, saya mau fight buat mereka, saya mau kasih semangat buat mereka. Sebaliknya juga dengan kekuatannya mereka selama ini memberikan saya semangat untuk lakuin hal ini. Oke, jadi ibaratnya seperti energinya itu timbal balik begitu ya, dari Mas Patrick memberikan semangat untuk mereka, dari mereka pun juga ada semangat yang diserap oleh Mas Patrick untuk melakukan ini. Tapi ini kita berbicara kehidupan kita sehari-hari aja gitu ya. Kita kan kerja 9 hari itu agak-agak rasanya ngantuk, capek dan segala macam. Mas Patrick melakukan ini 24 jam. Betul. Bukan cuman yang kita yang diem kerja doang cuman kita. kayak 9 jam sehari aja tuh udah capek begitu ya. Betul, ini 24 jam tinju pula gitu kan. Apa yang kemudian jadi bahan bakar atau jadi semangatnya Mas Patrick untuk bisa tetap terus melakukan ini sampai akhirnya 223 ronde dalam 24 jam itu? Baik, jadi pertama kita ngelakuin ini nggak nekat-nekatan, karena kita latihan. Ya. Jadi nomor satu, saya latihan yang benar. Kedua, ada tim medis, ada dokter yang benar-benar handle saya. Walaupun di awal dokternya sempat ngeraguin karena cukup berbahaya. Ya. Makanya waktu di hari H itu saya benar-benar dipantau, benar-benar ICU tuh udah siap. Saya dipantau dengan heart rate monitor, air urin saya juga selalu dipantau, gitu, karena takut dehidrasi. Karena kalau dehidrasi, listrik di badan saya lemah dan bisa gagal jantung. Ya. Jadi itu yang ditakutin. Tapi itu semua bisa saya lewatin karena latihan. Saya percaya itu karena latihan. Dan memang cukup berat. Udah selama persiapan pun nggak sekali 2 kali, lebih dari 3 kali saya tuh pengen mundur. Gitu. Jadi kita ngelakuin ini cukup berat. Tapi ya satu lagi yang paling nguatin saya ya anak-anak ini. Jadi karena saya punya hubungan sama mereka, saya bertemu mereka, dan nggak sedikit dari mereka yang cukup dekat dengan saya yang udah pergi satu persatu. Jadi mereka nguatin saya, mereka nguatin saya untuk selesain challenge ini. Betul sekali. Jadi ini juga menjadi pengingat ya. Mungkin bagi para pemirsa, tentu ini menjadi inspirasi, tapi bukan untuk dicontoh dengan tanpa persiapan dan juga latihan ya. Karena tadi yang seperti disampaikan, ini merupakan challenge yang berat sekali, tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Karena persiapan sendiri 4 jam ya. 4 bulan maksud kami. 4 bulan yang mana pada saat eksekusinya pun dipantau secara ketat oleh tim medis dan juga dokter. Bahkan sudah ada ICU yang sudah disiapkan juga seandainya suatu hal yang buruk terjadi. Nah, hasilnya ini tentu sepadan dengan usaha yang sudah dilakukan ya. Dapat rekor dunia dan juga donasi yang terkumpul 240 juta rupiah untuk para penderita kanker khususnya anak-anak. Ini tentu menjadi angka yang tidak kecil ya. Ini cukup besar begitu ya. Lantas bagaimana ini kemudian perasaannya setelah melewati segala tantangan kemarin itu? Perasaan senang banget. Senangnya tuh benar-benar senang. Ya. Pertama saya tuh terharu. Terharunya karena saya bisa berhasil ngumpulin dana segitu. Mungkin buat beberapa orang di luar sana, untuk influencer atau siapapun yang ngelakuin hal-hal seperti ini, gampang banget. 1-2 jam buat mereka ngumpulin lebih dari itu gampang sekali. Tapi untuk seorang Patrick Winata yang bukan siapa-siapa, yang dari ujung Indonesia nih, dari tanah Papua, di situ saya cuma mau nunjukin bahwa kita semua bisa ngelakuin hal seperti ini. Dengan kemajuan teknologi, kita dibantu. Ini juga saya juga mau kasih pesan di luar sana buat khususnya anak-anak Papua. Saya begitu bangga dengan tanah Papua. Maksudnya saya ini benar-benar terlahir di sana. Saya bangga banget. Jadi saya tuh mau nunjukin di negara ini bahwa kita ini anak-anak timur dari tanah Papua bisa ngelakuin hal besar untuk seluruh anak-anak cancer di Indonesia atau apapun itu. Ya betul, karena sebenarnya mau dari manapun kita berasal begitu ya, kita tuh bisa untuk memberikan inspirasi atau menghasilkan sesuatu yang baik begitu. Apalagi untuk teman-teman yang ada di Papua, saya juga senang ketika waktu berada di sana begitu, dengan tanahnya yang luar biasa, pemandangannya sangat cantik begitu, dan sekarang bertemu dengan orang yang luar biasa juga yang berasal dari Papua. Luar biasa, keren banget nih. Tapi kalau kita sebelum ngomongin lagi soal hasil donasi dan bagaimana penyaluran dan sebagainya, yang saya penasaran itu sebenarnya adalah
persiapannya itu seperti apa gitu, dalam artian tadi kan udah disebutkan 4 bulan begitu ya. Apakah kemudian jadi latihannya harus terus-menerus begitu, atau sebenarnya apa yang paling dipantau? Karena tentu kan ini aktivitas fisik yang dilakukan terus-menerus 24 jam begitu. Jadi apa yang dipantau, apa yang dijaga misalnya dari makan atau apa begitu? Jadi latihan 4 bulan ini pertama buat saya tuh cukup berat. Cukup beratnya tuh karena ini tuh belum pernah ada yang ngelakuin. Jadi referensi kita tuh minim, tapi jadi kita tuh menggabungkan dari beberapa pola latihan. Jadi paling pertama tuh ya strength conditioning, paling penting. Kedua dari sisi medis. Medis tuh kondisi saya harus selalu dipantau dalam beberapa bulan itu. Dan terakhir benar nutrisi. Nutrisi ini penting banget. Jadi dari pola makan, saya harus jaga pola makan saya selama persiapan. Dan nggak kalah penting kesehatan mental saya. Yang saya bilang tadi itu, mental saya tuh benar-benar ups and downs yang ada banget gitu ya. Saya udah hampir mundur berapa kali karena waktu itu kita maju awalnya tuh dengan kita tuh susah banget dapat sponsor waktu itu. Karena kita bukan siapa-siapa. Tapi saya bersyukur memang universe tuh mau acara ini tetap jalan. Di akhir H-14 kita dapat sponsor yang luar biasa. Dan acaranya bisa terjadi. Itu dia. Oke, dan kalau kita lihat ya, tadi seperti yang disampaikan juga ada lebih dari 200 ronde selama 24 jam tersebut. Nah ini gimana sih mekanismenya? Apakah ada istirahatnya nggak sih selama 24 jam? Iya, betul. Baik. Jadi dari Guinness World Record itu, karena ini kategori belum pernah ada, mereka tuh menggabungkan dari beberapa kategori yang ada. Dan mereka tuh memberikan satu standar cukup tinggi. Jadi waktu itu kita itu dikasih standar minimal selama 24 jam itu saya harus selesaikan 200 round. 200 round. Dan kebetulan sebelum standar itu keluar, saya mempersiapkan itu di 205 rounds. Itu jadi kita tuh siapin itu di 205 rounds. Yang tadi dibilang tuh ada istirahat apa enggak, benar. Jadi saya tuh ngelakuin ini seperti satu pertandingan tinju. 12 rounds, itu saya non-stop. Terus ada istirahat. Istirahat itu saya pakai buat makan. Terus saya lanjut terus sampai saya ngejar selama 223 round. Jadi satu round itu seperti satu pertandingan tinju 3 menit. Gitu. Iya. Wow. Jadi ini perjuangan yang lumayan panjang. Saya dari tadi mencoba untuk menghitung 223 dibagi 12 ya. Paling tidak hampir 20 pertandingan dalam 24 jam. Lebih kurang begitu ya? Betul. Oke. Dan wow, kalau satu pertandingan aja setengah jam, ya tentunya ini ada satu perjuangan begitu ya untuk kemudian bisa mempertahankan supaya secara fisik tetap kuat, secara mental tetap berjalan begitu. Nah, ketika istirahat itu apa yang kemudian dilakukan? Apakah ya benar-benar resting aja atau ada misalnya asupan nutrisi yang dimasukkan begitu sedikit demi sedikit untuk kemudian lanjut lagi ke ronde-ronde selanjutnya? Iya benar. Jadi ada asupan nutrisi yang terpaksa dimasukkan. Kalau saya tuh kan udah susah tuh. Jadi dokter terpaksa harus maksa masuk. Jadi saya harus makan, dimasukin kayak gitu. Jadi ya selama itu dan saya manfaatin itu dengan istirahat. Istirahat pun udah nggak bisa tidur. Karena kita istirahat kita dikit-dikit. Benar-benar kita harus ngejar rounds. Karena jadwalnya benar-benar padat itu tadi ya. Benar. Iya. Oke. Dan yang jadi pertanyaan juga ya, sudah 24 jam ada di ring tinju gitu ya, sudah ada lebih dari 200 round yang diselesaikan. Pasca menyelesaikan rekor dunia ini, berapa lama pemulihannya? Ini yang menarik. Jadi saya tuh udah disiapin dalam tanda kutip tuh udah dikasih tahu kalau harus siap nih ya. 3 hari ke depan kemungkinan besar bakalan bed rest. Dan saya udah siapin itu. Thanks God, saya nggak tahu. Tapi besoknya saya bangun, saya dalam keadaan normal. Seger-seger aja gitu ya? Seger-seger aja, pegel sih pegel. Tapi saya dalam keadaan normal dan saya juga penasaran. Terus saya pergi ngopi. Ngopi, terus pada teman-teman pada bingung kenapa saya udah balas-balas WhatsApp segala macam. Terus ya saya foto, ini saya benar-benar normal. Saya nggak tahu, tapi mungkin yang saya pikir kemarin saya analisa. But anyway, saya setelah itu, seminggu setelah itu saya medical check up lagi full. Dan benar normal. Ya, jadi yang kita analisa sih ya, kemungkinan karena memang kondisi fisik kita, latihan kita benar, latihan kita bagus, nutrisi kita bagus. Yang terakhir ada hal-hal di luar itu. Menurut saya banyak orang yang doain saya.
anak-anak ini datang. Waktu saya di jam-jam saya tengah malam, mereka datang. Ada beberapa anak yang waktu itu datang yang kebetulan udah almarhum sekarang, jadi cukup Membekas di hati begitu ya. ada ya. Jadi ada beberapa anak yang ya saya ngelakuin ini, saya janji buat mereka ini buat kalian. Itu dia. Jadi ini memang ada motivasi yang sangat luar biasa begitu yang didapatkan selama melakukan ini. Ya. Dan ini dilakukan di tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November 2025 dalam rentang waktu yang benar-benar 24 jam. What's the reason? Apa alasannya di tanggal ini? Jadi tanggal ini tuh kebetulan di tanggal 1 November tuh ulang tahun saya. Jadi memang jauh sebelum saya mau ngelakuin ini, saya pengen nih di ulang tahun saya yang ke-40, saya mau ngelakuin sesuatu. Saya pengen ngelakuin, saya mau challenge diri saya sih. Ya. Jadi seumur hidup saya tuh emang seumur hidup saya dari kelas 4 SD tuh saya latihan bela diri. Ya. Oke. Gitu. Jadi saya pengen challenge diri saya di umur 40 itu. Oke. Luar biasa ya, challenge yang berbuah sangat bermanfaat ya. Betul, karena Berbuah kan manis. apa ya, boleh dibilang kan kalau kita biasanya ulang tahun itu berpesta, Betul. terus habis itu ya traveling apa segala macam. Tapi ini Mas Patrick justru membuktikan bahwa ulang tahun ini bisa dilakukan dengan memberikan sesuatu kepada teman-teman yang membutuhkan. Betul begitu. sekali. Jadi tidak hanya berdampak bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Nah, selain itu juga kalau kita lihat ya, lewat gerakan Project 24 ini juga Mas Patrick seolah menunjukkan bahwa olahraga ini bisa menjadi gerakan sosial ya. Yang memang ini apakah memang menjadi pesan yang juga ingin disampaikankah dari challenge ini? Mungkin pesan saya ke depan kita juga akan ngelakuin season 2 Wow. untuk Project 24. Kita lagi cari orang yang mau ngelakuin apapun itu, olahraga yang bakalan dia bakalan nge-push diri dia, tapi untuk sesuatu yang besar buat dia, apa tuh. Cukup challenging buat kita, karena untuk nyari atlet apapun itu gampang. Ya, atlet hebat, kuat tuh gampang. Tapi yang punya hati ke sana, itu nggak gampang. Jadi itu, saya pengen mau yang tadi lewat olahraga tuh bisa banget. Jadi kita mau ngelakuin ini, bahwa balik lagi, mudah-mudahan lewat hobi kita apapun itu kita bisa lebih dari itu, bukan cuma sekedar hobi, bukan cuma sekedar income kita misalnya dari olahraga, tapi ya kita bisa buat sesuatu yang lebih baik lagi gitu buat orang lain. Wow, itu dia ya. Motivasinya itu loh yang paling susah untuk didapatkan begitu. Betul. Kan. Karena semua orang mungkin bisa melakukan hal-hal untuk push their limits, tapi untuk kesenangan pribadi ibaratnya. Tapi untuk kemudian berbagi supaya orang lain juga bisa merasakan hal yang sama, merasakan kebahagiaan yang sama, itu tidak semua orang punya motivasi untuk ke arah sana begitu. Dan ini yang lagi dicari begitu. Dan mungkin juga ada beberapa orang yang sebenarnya punya pikiran yang sama, punya niatan yang sama seperti Mas Patrick, tapi nggak tahu nih apa yang harus dilakukan. Jadi kalau menurut Mas Patrick, apa nih langkah yang bisa dilakukan, langkah kecil apa yang bisa dilakukan begitu untuk memulai sesuatu yang besar untuk orang lain? Apapun itu menurut saya yang penting kita mau niat kita tuh mau lanjutin, mau kerjain gitu. Jadi saya tahu berat, tapi saya percaya dengan kedisiplinan, konsistensi, yang kayak saya bilang tadi, saya tuh hampir mundur, berapa kali tuh hampir mundur, tapi yang buat saya tetap maju itu adalah konsistensi saya selalu show up di setiap latihan saya walaupun berat, dan karena satu, tujuan kita tuh, kita fokus di tujuan kita, tujuan saya waktu itu ke anak-anak ini, jadi buat siapapun itu, kita fokus di tujuan kita, saya yakin banget kalau kita fokus sama tujuan kita, alam semesta bakalan dukung. Betul sekali, sepakat ya. Kalau misalkan niat baik, niat lurus gitu ya, pasti semesta juga akan mendukung dan membantu. Nah, sejauh ini proses penyaluran bantuannya sudah selesaikah dan dampaknya ini sejauh mana bagi para penderita kanker? Jadi kita udah serahkan semua 100% donasi yang masuk ke yayasan ini. Jadi kita serahkan ke mereka yang saluran ini, gitu ya. Mereka kelola, karena mereka itu YKK ini adalah bergerak di rumah singgah untuk anak-anak kanker dari luar kota yang pakai BPJS. Jadi selama treatment mereka bisa tinggal di situ. Dan kebetulan saya juga punya yayasan kecil sekarang semenjak itu, jadi kita tetap jalan untuk ngelakuin hal-hal ini lagi.
ke beberapa yayasan yang lain, kita tetap lanjutin. Kita tiap bulan itu ngajakin jalan-jalan anak-anak ini. Anak-anak cancer. Jadi tujuan kita tuh satu waktu itu. Tiap bulan kita mau ini rutin supaya kita mau ingatin mereka, ingatin orang tua mereka kalau saat mereka berat, mereka susah, saat mereka lagi treatment, lagi berat, ingatin aja. Bulan depan kita lagi jalan lagi nih sama Om Patrick. Wow. Yuk kuat lagi yuk, gitu. Menarik. Ya itu yang kita mau jalan ini terus. Ya. Yes, betul. Jadi dengan sesimpel jalan-jalan aja itu bisa menjadi penyemangat dan juga motivasi untuk menjalani hari-hari atau day by day-nya gitu ya, dari hari ke harinya. Karena memang untuk adik-adik yang mengalami kanker begini, kalau orang dewasa mengalami kanker aja itu sudah cukup berat gitu, Betul. apalagi untuk anak-anak, dan sepertinya salah satu cara untuk menghadapi kanker itu adalah tetap dengan bermental positif begitu ya. Makanya kenapa kemudian Mas Patrick ajakin jalan-jalan juga seperti itu, ini tentu juga untuk memberikan motivasi lebih untuk adik-adik ini supaya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa sembuh begitu ya. Betul. Luar biasa. Nah, terakhir Mas Patrick, ini apa lagi yang akan dilakukan ke depan? Apakah akan membuat challenge yang seperti ini lagi atau mungkin akan didouble misalnya jadi 44 jam? Jadi waktu saya diundang ke Guinness World Record Jepang, waktu saya diundang ke sana, mereka interview saya, mereka tertarik dengan selain dengan apa yang saya lakuin, mereka tertarik dengan Project 24 itu sendiri. Alright. Gitu. Mereka bingung, kamu ngelakuin ini untuk, ternyata mereka baru tahu ngelakuin ini buat anak-anak cancer. Mereka sempat tanya ke saya, mau ngelakuin lagi nggak? Saya bilang sih, kayaknya kalau nggak lagi deh. Saya nggak lagi. Tapi kita lagi siapin orang lain yang mau ngelakuin hal yang gila lagi. Untuk hal baik yang lain, kita lagi siapin. Yang tadi saya bilang, kita lagi siapin season 2, kita lagi nyari. Jadi, ya mudah-mudahan di tahun ini kita bisa ngelakuin lagi. Sekali lagi, ini bukan tentang personal recordnya orang, bukan tentang Guinness World Record, even bukan tentang ini, tapi tentang kita bisa ngelakuin hal yang berdampak buat orang lain, buat anak-anak ini, yang mereka bisa ingat kita sih. Itu aja Betul. sih. Oke. Seberapa besar dampak yang sudah diberikan dari apa yang kita kerjakan gitu ya. Dan ini menarik banget ya. Semoga ke depan juga tidak hanya di bidang olahraga tetapi juga di hal bidang yang lain lain. ya. Selama 24 jam itu. Ini menarik banget sih. Saya tertarik sekali dengan si Project 24 ini. Benar-benar inisiasi yang bagus, inisiatif yang bagus sekali sampai menghasilkan banyak sekali pencapaian. Bahkan dengan adanya rekor dunia ini juga mencetuskan adanya yayasan baru yang dibentuk untuk anak-anak penderita kanker. Betul Luar biasa, Mas sekali. Patrick. Nah, kalau tadi Nisrina mengatakan tertarik untuk melakukan hal yang semacam ini, apakah mau siaran 24 jam juga habis ini? Nanti kalau itu saya pikir-pikir dulu ya. Oh, pikir-pikir dulu. Kalau saya sih siap untuk siaran 24 jam. Jadi kita Tapi latihan bareng. betul, tapi harus tetap siapin dulu fisik supaya nanti ketika melaksanakan nggak sempoyongan, nggak pusing gitu ya. Apalagi Mungkin nanti harus kita bisa disiapin dulu. partneran ya. Oh, boleh. Nanti kita pikirkan itu ya. Tapi untuk sekarang terima kasih banyak Mas Patrick. Terima kasih banyak. Sudah memberikan Thank you. informasi, sudah berbagi inspirasi untuk kita siang hari ini. Mudah-mudahan juga untuk pemirsa yang menyaksikan di rumah ini bisa menjadi satu inspirasi untuk kemudian itu tadi melakukan hal baik untuk berbagi kepada sesama. Betul begitu sekali. ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Terima Patrick. Terima kasih, banyak. thank you. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke PIK 2. Dan semoga apapun yang akan dilakukan ke depan selalu berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Thank you, sehat selalu. Yes. Dan seusai jeda nanti kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, termasuk informasi-informasi yang datang dari kawasan Jakarta dan sekitarnya begitu ya. Betul sekali. Tetaplah di Berita Satu Siang saat lagi pemirsa.